Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الفاتحة لمصنف هذا الكتاب شيخ جلال الدين السيوطي شيخ جلال الدين المحلي شيخ أحمد الصوي المالكي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انفعنا بعلومهم ببركة أم القرآن وإلى حضرة النبي المصطفى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli. Amin. Fatihah untuk kita semuanya. Semoga dengan wasilah pengajian ini Allah senantiasa memberikan kesehatan kita lahir batin, keberkahan dalam segala urusan, dan dimudahkan manakala kita mendapatkan masalah atau musibah. Dan yang paling penting, semoga Allah selamanya memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Qur'an wa la hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Mari kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 87. Walaqad ataina Musal kitab. Ada. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah alaina bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Insyaallah wareg di ayat ya kenyang. Wallahu a'lam bimuradibi. Walaqad ataina. Ini kalau ada kalimat ingatkan saja oleh kita semuanya. Kalau diawali dengan walaqad itu artinya menunjukkan kepada qasam, sumpah. Siapa yang sumpah? Ya Allah, karena Allah yang berfirman.
Kenapa Allah bersumpah? Nah, ini sering saya ceritakan bahwa ketika kita sama-sama dengan sesama kita berbicara, kemudian orang lain kurang yakin, maka kita menggunakan kalimat pleonasme, penekanan. Kalau kalimat penekanan tersebut masih kurang percaya juga, maka dengan sumpah. Tadi ada musibah, ada kecelakaan di situ. Oh, masa gitu? Iya benar. Nah. Tadi saya lewat, demi Allah. Nah, itu biasanya begitu. Nah, ini juga harusnya kita dengan membaca ayat ini, walaqad dimulai dengan kalimat-kalimat qasam dari Allah, itu menunjukkan bahwa keimanan kita ini di hadapan Allah itu masih lemah, Pak. Ya. Dengan menceritakan kejadian Nabi Musa di mana Nabi Musa mendapatkan kitab. Nah, bagi kita ini umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, dengan diawali dengan walaqad, itu artinya Allah itu masih menganggap iman kita ini masih lemah. Buktinya ya kadangkala ngaji, kadangkala terus istirahat, baru 2 bulan kemudian muncul lagi. Nah, itu kan berarti imannya itu masih di bawah. Tapi biasanya kalau peringatan Maulid Nabi itu penuh. Penuh itu. Anu tara ngaji ge ngilu ngaji muludan mah. Walaqad ataina, maka dan aku bersumpah kata Allah, sungguh aku telah memberikan, kami telah memberikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab, kepada kitab At-Tauratu, yaitu kitab Taurat. Wa qaffayna, dan aku menyusulkan min ba'dihi, setelah memberikan kitab kepada Nabi Musa, birrusuli, kepada utusan-utusan. Atba'na, yaitu mengikutkan kami hum, kepada mereka, rasulan, kepada rasul, fi asari rasulin, dalam satu peninggalan rasul yang lainnya. Jadi artinya ini Allah sungguh telah memberikan kepada Nabi Musa ini sebuah kitab. Kemudian aku susulkan pula setelahnya itu, setelah Nabi Musa memberikan kitab kepada Nabi Musa, itu para utusan. Jadi setelah Nabi Musa itu banyak utusan-utusannya. Nah, di mana utusan yang satu itu adalah merupakan melanjutkan perjuangan utusan yang setelahnya. Jadi artinya setiap rasul itu berkesinambungan. Dari Nabi Adam kepada Nabi Idris kepada Nabi Nuh, itu kesinambungan. Sampai terakhir dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, itu juga berkesinambungan, terus-terusan nyambung. Ya. Nah, ini yang paling lama turun wahyu ini ketika pada masa Nabi Isa dengan kurun Nabi Muhammad SAW, itu kurang lebih 500 tahun. Maka di situ para ulama Nasrani, ulama pengikut Nabi Isa, merasa rindu dengan diturunkannya wahyu lagi. Ini sudah lama wahyu nggak turun. Maka pada saat itu disebut masa fatratul wahyi, masa vakum turunnya wahyu. Sekarang dari Rasulullah kepada kita, karena akhir zaman ini tidak mungkin ada Rasul lagi, tidak mungkin ada kitab lagi. Sekarang sudah 1445, itu sudah tidak ada Rasul lagi. Dulu mah baru 500 tahun, 600 tahun sudah dikatakan mereka itu goncang, rindu dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah 1445. Kenapa tidak turun lagi? Karena memang usia bumi ini, usia alam jagat raya ini, kata Rasulullah, tidak lebih dari 1500 tahun. Berarti lamun dihitung 1500 dikurangi 1445, tinggal seberapa tahun deui? 55 tahun deui, ngeusan alam dunia teh. Makanya mungkin ada lagi Rasul, paling nanti ada pembaharu. Siapa pembaharu ini? Ini Nabi Isa akan turun lagi nanti. Jadi Nabi Isa turun sebelum Nabi Muhammad, nanti itu karena diangkat oleh Allah, nanti suatu saat akan turun lagi dengan membawa 2 misi. Misi yang pertama, bahwa benar-benar pada saat ini adalah syariatnya Rasulullah yang dijalankan, termasuk Nabi Isa, walaupun tempo hari menjadi Rasul, tapi karena turun lagi pada masa Nabi Muhammad, maka syariat yang digunakan adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti Nabi Isa akan keliling dunia
Nah, kemudian dua, misi Nabi Isa itu menyatakan bahwa beliau bukan sebagai Tuhan seperti yang dinyatakan oleh mereka kaum Nasrani. Dua misi. Nah, kemudian setelah itu beberapa tahun Nabi Isa itu keliling dunia untuk berdakwah, entah kebagian oleh kita entah tidak. Nanti Nabi Isa itu wafat. Dan menurut Rasulullah, tempat makamnya sudah disediakan di Raudhah. Di Raudhah itu ada 3 makam, yang satu kosong. Itu buat Nabi Isa alaihissalam. Nah, dari meninggalnya Nabi Isa, baru 7 tahun setelah itu kata Rasulullah, itu akan terjadi kiamat kubro. Nah, sebelum kiamat kubro kata Rasulullah, 2 bulan menjelang kiamat kubro, itu ada semilir angin yang nanti tercium oleh orang yang beriman, benar-benar beriman ini, bukan iman-imanan, tapi benar-benar beriman, itu akan mati saat itu juga. Jadi nanti setelah terjadinya kiamat, itu sudah tidak ada orang yang beriman lagi. Habis semuanya. Jadi jangankan kita, orang yang nanti di penghujung saja, itu kalau beriman tidak akan kebagian kiamat. Nah, kita ini mudah-mudahan ya tidak kebagian kiamat. Itu hari Jumat Pak, kiamat itu. Jumat mana nggak tahu. Rahasia. Nah, ini jadi misi setiap Rasul kepada Rasul itu estafeta perjuangannya lah berlanjut. Berlanjutnya bagaimana? Dari dulu, dari zaman Nabi Nuh, orang yang pertama kali diangkat Rasul, itu menyatakan ketauhidan kepada Allah. Sampai Nabi akhir zaman, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu juga tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasul ketika diangkat Nabi Muhammad, ketika diangkat Rasul, itu hanya menyampaikan dakwah agar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Jahal berkoar, Muhammad, kamu punya Tuhan satu, bagaimana mungkin bisa ngurus? Kami saja punya Tuhan 360 tuh di Ka'bah, umat ini nggak bisa terurus, apalagi Tuhannya satu. Dasar Abu Jahalnya. Tuhannya ada berapa, Bu? 360. Tidak bisa ngurusnya, udah itu udah jelem eta lagi, makhluk lagi. Nah, jadi kepada Nabi Nabi Musa itu diturunkan kitab, yaitu kitab Taurat. Di mana? Nah, karena Rasulnya ini Nabi Musa berlanjut dari Rasul sebelumnya, maka Taurat ini isinya adalah intisari daripada kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, itu ada di dalam kitab Taurat tersebut. Wa qafaina min ba'dihi birrusul. Kemudian setelah Nabi Isa dilanjutkan dengan rasul yang lain. Setelah Nabi Musa siapa? Aduh, Harun itu kan bareng, Pak. Harun itu kakaknya Nabi Musa. Nabi Yasa, terus Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, terus kesananya itu. Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Ini cara apa? Wajib teh. Kamari geus muludan cenah. Menang naon tina muludan teh. Eta we pokona nyeri kulit beuteung aing mah cenah lah. Jadi kalau ditanya Nabi Daud dulu, Nabi Musa dulu ini. Ternyata kalau dari urutan Nabi Musa dulu. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Berarti Nabi Musa duluan yang dapat kitab itu. Nah, nanti kitab Nabi Musa itu isinya disimpan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, maaf. Itu. Dari Zabur itu ada Injil, maka isi kitab Taurat Zabur itu intisarinya pada Injil.
Nah, setelah Injil tidak ada, yang ada Al-Quran, maka semua isi kitab tersebut termasuk suhuf Nabi Ibrahim yang 10 itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi untuk mengamalkan itu kita kepada kitab sebelum Al-Quran tidak wajib, imannya wajib bahwa Quran itu adalah Taurat, Zabur, Injil itu adalah benar-benar kitab Allah, tapi mengamalkan isinya kita tidak wajib. Tapi karena isi kitab-kitab sebelumnya dimasukkan ke dalam Al-Quran sebagai intinya, maka orang yang mengamalkan Al-Quran itu sama dengan mengamalkan seluruh kitab sebelum Al-Quran. Karena kitab Quran ini adalah kitab yang terakhir. Wa antaina, dan kami memberikan Isa kepada Nabi Isa ibna Maryam, putra Maryam. Ya. Ini satu-satunya nabi yang dinnya itu kepada perempuan. Karena memang Nabi Isa itu tidak punya ayah. Siti Maryam tidak punya suami, maka Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Tong diturutan ke orang. Alhamdulillah saya mah punya punya saudara perempuan, gak perlu punya suami, punya anak. Kenapa? Ngikutin jejak langkah Siti Maryam. Al-bayyinati, kepada mukjizat. Jadi setiap rasul itu pasti mendapatkan mukjizat. Karena mukjizat ini selalu berdampingan dengan Rasul selalu berdampingan dengan mukjizat. Maka sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada, mukjizatnya sudah tidak ada lagi, kecuali mukjizat yang diabadikan oleh Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Ini ternyata kehebatan Al-Quran sebagai mukjizatnya dari Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran ini anehnya itu berlaku sepanjang masa dan selalu cocok dan tepat sasaran sampai akhir zaman ternyata. Itu. Ini mukjizat. Nah, di antara mukjizat Nabi Isa itu ka'ihya'il mauta, menghidupkan orang yang mati. Itu dibuktikan. Nah, karena mukjizatnya sekarang Nabi Isa sudah tidak ada, Nabi Muhammad tidak ada, maka mukjizat itu tidak ada. Jadi jangan kita mengatakan sakit yang parah, mudah-mudahan mukjizat Allah turun walaya. Yang ada juga pertolongan Allah. Mukjizatnya itu pasti bersama Rasul. Nah, ini bisa menghidupkan yang mati. Sampai umatnya ini karena kurang keyakinan kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka meminta kepada Nabi Isa, coba cari kuburan yang paling tua. Ternyata kuburan yang paling tua pada saat itu usianya sudah 200 tahun. Nah, kemudian Nabi Isa beserta jamaahnya mendatangi kuburan tersebut, kemudian meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah mukjizat kepadaku, kata Nabi Isa, dengan izin Allah, biiznillah, bangunlah kau yang ada di kuburan. Itu ternyata keluar, Pak, usik keluar, gigisik gitu, keperumpunan nanya. Habis itu kan tadinya rambutnya hitam, waktu mati itu hitam, kata Nabi Isa, ternyata jadi putih. Kenapa? Kaget dibangunkan oleh Nabi Isa, dikira dia kiamat, baru mendengar dikira kiamat, itu sudah kagetnya luar biasa. Yang tadinya rambutnya hitam menjadi putih. Udah bangun ketemu Nabi Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa saya dipanggil keluar ini? Kenapa saya dihidupkan lagi? Nabi Isa menyatakan, saya butuh bukti sebagai mukjizat. Ini adalah membangunkan orang yang sudah mati. Bangunlah kau. Oh, dikirain kiamat ini cina gitu. Tapi sudahlah, bersyukur, gak apa-apa. Terima kasih telah dibangunkan. Kenapa kau berterima kasih dibangunkan? Berarti kalau dibangunkan begini, saya ini tidak disiksa di kuburan. Lah, kamu sedang disiksa? Iya. Siksanya apa? Ini kepala saya digenir. Dari kapan itu? Semenjak saya masuk kuburan. Berarti sekarang umur saya ke kuburan 200 tahun. Selama 200 tahun itu saya dipukul kepalanya. Kecuali kalau umat diwajibkan berpuasa. Kan dulu beda-beda ya. Umat Nabi Daud kan selang 1 hari, ada yang pertengahan bulan saja, gitu kan, beda-beda. Tidak ada yang seperti sekarang 1 bulan. Nah, ketika
bulan Ramadan puasa, maka saya istirahat dari siksaan. Loh, jadi begitu. Lantas kesalahan apa yang kamu lakukan? Begini, jadi ceritanya. Daitan lagi cerita si mayit lagi. Kata orang tersebut, saya ini suatu saat belanja ke pasar Kosambi. Di pasar Kosambi saya makan bubur. Ada kacangnya. Nah, kacangnya itu nyelap di gigi. Susah untuk dikeluarin. Akhirnya saya keluar berdiri, ternyata di situ ada tukang kayu bakar. Dulu kan ada jualan kayu bakar yang diikat itu ya. Nah, orang kan bawa dari hutan, dibawa ke pasar. Ada, dia ngambil sedikit. Nah, cukup sebesar pentol korek gitu kan. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kacang di giginya. Cokel. Itu dibalikan lagi ke kayu bakar nggak? Dibuang. Izin nggak dia? Nggak ada yang punyanya. Nah, karena tidak izin seperti itu, akhirnya saya ini dihukum oleh Allah. Dipukul kepala saya sampai hancur gara-gara ngambil sebesar pentol korek untuk ngambil kotoran di gigi. Terus maksud kamu bagaimana ngomong begitu? Tolong cari orang yang punya suluh tersebut, kayu bakar tersebut, tolong halalkan. Oke, kalau begitu pulanglah semua jamaah dan kau mati lagi. Kirain hidup terus, kamu mati lagi. Nah, setelah mati begitu udah balik Nabi Isa cari-cari orang tersebut. Memang sudah tiada orangnya, ada juga ahli warisnya. Nah, inilah wasilah melalui ahli waris, boleh kita meminta maaf. Ternyata dikabulkan permohonan maaf dari orang tersebut melalui Nabi Isa, kesananya juga melalui ahli warisnya. Akhirnya termimpikan orang tersebut yang dikuburan oleh Nabi Isa, ternyata dia dibebaskan dari siksa kubur. Itu gara-gara mengambil bukan haknya walaupun sebesar pentol. Termasuk ibu-ibu kalau lewat ada daun dipetik, nah itu siksaannya dipukul kepalanya, Bu. Apalagi yang diambil apanya? Bunganya. Apalagi yang diambil apanya? Buahnya. Apalagi diambilnya satu karung. Nah, dari kecil itu, makanya di situ kan tempo hari sudah saya sampaikan ini untuk mengingatkan kembali, ada kata-kata jangan kau anggap dosa kecil itu kecil, sebab dosa besar itu terjadi dari tumpukan dosa kecil. Ayo ulangi. Tuh, ada menyepelekan geningan. Saya nggak ngomong menyepelekan, ngarang ya. Jangan menganggap dosa kecil itu kecil, sebab dosa besar itu terjadi dari tumpukan. Cik ulangi sok tong di barengan. Ya. Jangan kau anggap dosa kecil itu kecil, sebab terjadinya dosa besar itu karena tumpukan daripada dosa. Tuh, jadikan moto, Bu. Kenapa? Ya memang begitu. Itu kata para ulama. Jangan kita membiasakan dosa kecil tanpa istighfar. Harus ketika kita melakukan dosa kecil karena dianggap tidak kecil, karena menganggap nanti dosa besar itu terjadi dari tumpukan dosa-dosa kecil, maka ketika dia melakukan dosa kecil itu segera dia beristighfar. Jangan sampai tumpukan dosa kecil itu jadi menggunung. Itu maksudnya para ulama. Pan orang mah lain numpuk-numpuk dosa kecilnya, dosa gede. Apa dosa gede? Tata mulut dari apa? Dari itu dosa kecil besar. Sudah tahu dosa besar, tapi kenapa masih dilakukan?
Tuh. Pada tempoh hari juga saya mengatakan bahwa satu kali kita ghibah membicarakan kejelekan orang itu dalam kitab Tangkiul Kaul sama dengan orang tersebut hukumnya beratnya dengan orang yang berzina 30 kali zina. Satu kali ghibah. Ya mah lain ngomong kayaknya memang orang itu seperti itu. Iya memang. Nah itu ghibah. Berarti azaniyatu wasani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina itu satu kali berzina 30 dicambuk, sedangkan orang yang ghibah sama dengan 30 kali zina 100 kali 30 3000 cambukan. Satu kali ngomongkan batur. Masih tidak takut? Hari gitu Bu. Nah ini mukjizat Nabi Isa, kembali lagi bisa menghidupkan orang yang mati. Yang kedua, wa ibra'il akmahi, bisa menyembuhkan, membebaskan dari kebutaan bawaan. Ada buta bawaan, ada buta arodiyah. Buta bawaan itu sejak lahir dia buta. Orang yang sejak lahir itu buta, maka sulit untuk diobati. Tapi kalau kalau butanya arodi, artinya baru saja karena gangguan dari luar, itu masih ada kesempatan untuk disembuhkan. Sengaja ini mukjizat diberikan kepada Nabi Musa adalah menyembuhkan orang yang buta bawaan. Ditiup hungkul, wah, bismillah, sur, bentar ditakene. Hanya kanya Nabi sana geus teu ayanya nanya. Jika lamun aya laku dah nya. Datang, nyeri cangkeng, dia, wah, cager. Yang ringan-ringan mah gampang atuh. Zaman Nabi Isa. Wal abrosi dan boros. Boros ini apa? Penyakit kulit. Belang. Kalau dulu mah kusta. Wa ayyadana, dan kemudian memberikan kekuatan kami, kata Allah kepada Nabi Isa, biruhil kudusi, dengan ruh kudus, min idhafatil mausufi ila sifati. Jadi mausufnya ini diidopatkan kepada sifat. Jadi al kudus ruh dibalikkan. Ar-Ruhul Kudus, bukan Ruhul Kudus, tapi Ar-Ruhul Kudus. Ar-Ruhul Muqaddasatu, yaitu ruh yang disucikan. Jibril, tegasna malaikat Jibril taharatihi, karena kesuciannya Nabi Isa, yasiru ma'ahu, kemudian malaikat Jibril berjalan bersamanya, haitsu saro, di saat berjalan Nabi Isa, falam tastaqimu, tapi kalian tidak akan yakin. Jadi maksudnya kumaha? Jadi Nabi Isa itu selalu diikuti oleh malaikat Jibril, ruhnya itu dengan ruh malaikat Jibril. Benar ada jelema itu tidak iman. Nah ini anehnya Pak, setiap Nabi itu diberitakan bareng dengan malaikat Jibril, selalu bareng dengan malaikat Jibril, tapi mereka tidak diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dengan wujud asli malaikat Jibril, sebab para Nabi tidak akan kuat untuk melihat wujud malaikat Jibril aslinya. Yang kuat itu hanya satu-satunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu pun dua kejadian. Satu kejadian ketika di Hira menerima wahyu yang pertama, kemudian yang kedua adalah ketika beliau berangkat Isra dan Mi'raj, itu wujud malaikat Jibril bisa dilihat dengan pasti secara utuh oleh Rasulullah SAW. Yang lain walaupun bertemu itu hanya berbentuk manusia biasa.
Kalau malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya kepada para nabi, itu para nabi tidak akan kuat untuk melihatnya, tidak sedikit yang pingsan. Kenapa? Sebab di antara kekuatan nabi yang lain seperti Nabi Musa itu hanya 40 kali kekuatan manusia biasa, sedangkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu kekuatan fisiknya sama dengan 4.000 manusia. Ulah warawora Nabi teh. Istrinya yang 11 terlayani dengan puas. Bapak mah hiji ge ribu. Aduh. Itu bukti fisiknya. Yang macam-macam sama Nabi Muhammad itu. Masya Allah, kelebihan Nabi Muhammad itu dibanding dengan Nabi yang lain itu jauh. Makanya disebut Nabi Muhammad ini Afdhalur Rusul. Melihatnya ke belakang sama dengan jelasnya melihat ke depan. Itu Nabi. Jadi kalau Nabi naik motor nggak perlu kaca spion, karena nampak belakangnya jelas seperti ke depan. Itu. Nah kita nggak seperti itu, jangankan melihat ke depan, ke belakang saja kadang-kadang nggak kelihatan. Itu batu gede, maka disandunglah batu tersebut. Padahal di depan batu kita ini. Tuh, Nabi mah aneh. Terus kalau berjalan dengan siapapun Nabi berjalan, selalu Nabi lebih tinggi. Kalau duduk, selalu Nabi lebih tinggi. Nah ini makanya luar biasa Rasulullah teh. Masya Allah, sangat sempurna, makhluk yang sangat sempurna yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya makhluk yang paling sempurna tidak ada lagi kecuali Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bahkan janji Nabi di antara umat-umat Nabi yang dahulu itu yang paling duluan masuk surga itu adalah nabinya yang akhir zaman. Kata Rasulullah ini. Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, berarti yang paling duluan masuk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling duluan masuk surga, para sahabat dengerin, nanti yang paling duluan masuk surga ini adalah umatku akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk. Para sahabat protes, ya Rasulullah, bukannya kalian beriman kepadaku kalau karena kalian melihat wujudku. Tuh, lihat di negeri di sana tidak pernah melihatku, tapi mereka hadir dalam majelis ilmuku. Tuh, alhamdulillah. Makanya upayakan ngaji seminggu sekali, jangan bolos, sebab ini adalah kesenangan Rasulullah SAW dan tiket kita ini untuk masuk surga. Ditawarin oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapapun orang yang hadir dalam majelis ilmu, di dalamnya dibacakan Al-Quran, di dalamnya dibacakan hadis Rasulullah, maka ini sebetulnya adalah tiket untuk masuk surga. Alhamdulillah kita dapat tiket. Mudah-mudahan laku tiket nantong sobek. Kumaha sobek teh ayeuna ngaji 2 minggu ke depan nggak ada, sobek deh sedikit. 2 minggu akan datang nggak ada lagi, sobek lagi. Sebulan teh hadir, sobek setengahna. Laku teh karcis yang sudah sobek. Tuh, ini yang disebut dengan minal mahdi ilal daet. Jangan sampai sobek. Banyak ya tiket untuk ke surga itu. Lihat tolabul ilminya gitu kan. Kalau saya boleh nanya, di lingkungan di geria perumahan ini ada berapa pengajian di sini? Tiap malam ada? Tiap hari maksudnya? Oh, nggak ada. Ada 4 ada. Semua dengan ini ada 4. Itu diikuti nggak ke 4-4-nya? Oh, itu diikuti. Aduh. Ya, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu yang banyak pengajian ya? Berapa bu pengajian ibu-ibunya? 4. Berarti kalau dalam seminggu itu sisa 3. Bapak-bapak berapa kali di gereja? Di sini ada pengajian ada berapa? Ya ada berapa? Saya tanya itu ada berapa? 1, 2,
tiga, empat. Tiap hari. Terus diikuti kita enggak? Alhamdulillah. Minal mahdi ilal lahdi itu. Jadi tiketnya tidak sobek. Memang harus begitu, Bu. Kan saya sering sampaikan, kalau minal mahdi ilal lahdi itu berarti nyambung. Sedangkan 1 pekan itu 7 hari. Berarti dalam 7 hari itu, kalau kita ngajinya 2 kali dalam sepekan, sisanya 5. Berarti sebelum ke surga 2 hari, itu 5 hari dalam neraka dulu, gitu. Sedangkan 1 bulan itu 4 pekan. Kalau tadi 1 pekannya 2, berarti 4 pekan berapa? 8. 1 bulan 30, berarti 30 kurangi 8 berapa? 22. Berarti sebelum ke surga 22 hari dulu di dalam neraka dalam 1 bulan ini. 1 tahun 12 bulan. Tadi 1 bulannya itu adalah 8. Berarti 8 kali 12 96 hari. Berarti 1 tahun 365 dikurangi dengan 96 hari adalah 269 hari. Berarti sebelum nanti ke surga 269 hari di neraka dulu gara-gara tidak tolak. Baru setelah 269 hari masuk ke surga. Gitu maksud saya teh. Jadi berapa kali kita ngaji dalam sepekan? Ya tinggal ngitung we. Sudah itu ngomong lagi dalam hati kita. Ya Allah, masukkanlah saya ke surga. Cek para ulama teh boga pikiran ngaji ge jarang sih teh. Lihat Nabi Adam alaihissalam gara-gara dosa satu tinggal di surga, dikeluarkan ke alam dunia. Kita yang banyak dosa gara-gara sering meninggalkan tolabul ilmi, maka ingin ke surga. Mikir atuh. Nah, kalau melihat kenyataan Nabi Adam tersebut, maka kemungkinannya di antara kita termasuk saya, Pak, 99,99% itu masuk neraka semua. Berarti yang 0,01 ke surga. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, coba kita ini tafakkur. Bangun 2:30 atau 1/3 malam terakhir, kata Syekh Nawawi teu kudu salat cenah. Ari hoream mah tahajudna. Sudah kencing teh jangan masuk ke kamar dulu, keluar. Ada halaman belakang enggak Pak rumahnya? Enggak ada. Oh ya, lupa. Jadi halaman belakang itu pantat orang lain kan gitu. Ya kalau enggak di depan saja sendirian. Kata Syekh Nawawi, enggak usah sholat.
di situ termenung memikirkan dosa kita dari kecil Pak. Dosa kita ini semenjak balik dipikirkan terus dosa kita, terus dosa yang berkaitan dengan orang lain. Aduh, pernah marahin tetangga, terus diingat-ingat. Kalau tidak dihalalkan nanti kita yang nanggung. Dosa kepada orang tua, dosa kepada suami, dosa kepada ibu bapak, dipikirkan dosa kepada anak kita, di mana anak kita itu tidak dididik sebagaimana mestinya, dipikirkan tanpa terasa. Nah, dengan netesnya air mata ketika tafakur seperti itu lebih dari tahajud 8 rakaat. Masya Allah. Kita kudu sholat. Sok cobaan ke penting. Coba keluar air mata setelah berpikir 1 jam. Kenapa jatuh tempo besok belum ada? Ampun dah, mikiran hutang wae hirup tuh. Pernah kita berpikir merenung sampai meneteskan air mata sendirian? Itu anjuran Syekh Nawawi, kudu sholat. Netesnya pada malam hari dengan tafakur kita, kemudian kita menyesal kepada Allah. Walaupun tanpa sholat tahajud itu sama dengan sholat 6 rakaat, 8 rakaat tahajud. Apalagi setelah itu sadar, ya Rob, saya ini mau sholat tahajud, tambah doi pahala. Terus saya keluar ayat. Nah, tahajud yang begitu yang keluar ayatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, mudah-mudahan mencapai derajat termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba keluar weh. Coba lamun malas kene sholat, keluar aja dulu, berpikir tentang dosa kita. Kalau orang yang tidak berpikir masalah dosa, jangan harap di akhir hayatnya mendapatkan kebahagiaan. Sebab di antara ciri yang bahagia kata Rasulullah, selalu ingat dengan dosa masa lalu. Lamun jelema sudah lupa dengan dosa masa lalu, jangan harap kau matinya husnul khotimah. Sok sekali-kali mau orang teh hudang bangun. Ari nangis berjamaah mah teu bisa eta mah. Dalam zikir bamanya istighosah, sampai nangis semuanya nangis. Itu mah nangis bukan karena mengingat kepada dosanya, tapi nangis karena melihat orang lain kabawakeun. Jadi kepo dalam urusan nangis. GR. Coba ini, Masya Allah. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Apa kullama, maka apakah setiap datangkum kepada kalian rasulun, seorang utusan, bima karena perkara la tahwa, bima la tahwa karena tidak senang engkau, karena tidak senang siapa anfusukum diri-diri kalian, minal haqqi dari kebenaran, istakbartum kemudian takabur kalian. Masya Allah. Ini teh dulu zaman ada Rasul. Nah sekarang kan Rasul tidak ada. Berarti kalau kita kaitkan, Rasul di sini adalah Masjid Al-Jannatu. Yang maksudnya itu min itlaqil mahal wa iradatil hal. Yang disebut adalah masjidnya, yang dimaksud adalah isinya, penghuninya. Nah, kemudian kan DKM atau pengurus masjid tersebut punya ide, bagaimana kalau kita muludan, bagaimana kalau kita mengadakan pengajian rutin. Nah, muludan dan pengajian rutin itu adalah arti kata Rasul dalam tanda petik. Punten. Nah, setelah ada pengajian, rapat pengurus RT dilibatkan, RW dilibatkan, bahkan dusun dilibatkan. Apapun ja'akum rasul, guys, diputuskan ada pengajian,
tapi mereka banyak yang tidak senang. Ngomong langsung tidak senang mah tidak, tapi dengan tidak hadir dalam majelis ilmu yang sudah diputuskan oleh pengurus bahkan oleh aparat, berarti mereka yang tidak mengikuti itu adalah tidak senang dengan adanya pengajian seperti mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk ini mah harus disampaikan Bu, walaupun pedih Pak, beratnya. Aduh. Sebaliknya kalau pengurus masjid dimanapun dimanapun adanya pengurus masjid tersebut kemudian tidak menyediakan sarana untuk thalabul ilmi, maka pengurus masjid semuanya masuk neraka. Ayolah lawor. Alhamdulillah di sini mah ada ya, walaupun 2 minggu. Lumayan daripada tidak ada sama sekali. Ya, lamun masjid pengurus-urus pengajian jeung jamaah, apa yang diurus di masjid teh? Kan masjid itu harus mengurus jamaah, harus mengurus bagaimana hiasan daripada berjamaah tersebut, yaitu ilmu sebagai penentu sah atau tidaknya, karena sholat itu adalah merupakan ibadah zahir, maka harus disediakan. Apa pengurus hanya ngitung duit kotak kumpul? Apa pengurus hanya ngitung bagaimana masjidnya supaya bagus, gede, tempat wudhunya enak, tanpa dipikirkan bagaimana isinya berkualitas? Itu ngaco pengurus yang seperti itu. Makanya alhamdulillah di sini ada pengajian. Kalau bisa mah dilanjutkan dengan pengajian-pengajian yang lebih menusuk dengan tombaknya. Sholat secara umum di sini, nanti dalam kajian sholatnya dibahas secara mendetil terus sampai dalam masalah sholat. Puasa, tuntaskan puasa sampai tuntas. Ini mah yang memberi motivasi Pak kitab ini. Nanti intinya mah adalah ada di antara kita semuanya. Nah, sama saya juga begitu Pak. Begitu saya menerima amanah dari Allah berupa nazir. Nazir itu adalah orang yang menerima wakaf. Wakaf dari wakif. Itu otomatis harus dibuat sedemikian rupa masjid tersebut, karena tanggung jawab, maaf ini Pak, masalah tanggung jawab pengurus masjid bukan kepada RT. Rendah itu tanggung jawab ke RT mah, termasuk ke presiden, rendah tanggung jawab masjid kemana? Di hadapan Allah Pak. Itu. Halo, cara reaching ya deh. Kumai deh. Paham? Aduh. Aing maka dohong cina jadi pengurus masjid. Nah, itulah orang munafik. Nyebutkan bisa jadi pengurus masjid. Beren jadi pengurus masjid. Itu yang lari dari perang, kecuali orang munafik itu. Jadi kudu kumaha tuh? Ya kita kan muslim, tanggung jawab dong. Komitmennya seperti apa? Sampai saya sediakan pengajian rutinan seperti ini, bahas tafsir. Setiap harinya itu ada kajian khusus anak-anak ngaji, mulai daripada ikro terus sampai tingkatan kelas sampai bisa baca kitab. Jadi dibimbing baca kitabnya ini. Untuk alatnya terus dibahas, nahwu sorobnya itu dibahas. Terus kitab untuk latihannya, safinah tengahnya, ta'limul muta'alim, tijan at-tarori. Itu kewajiban pengurus masjid Pak. Kalau kita tidak bisa sendiri, maka harus bisa mendatangkan orang lain agar di masjid ini, di masjid tertentu itu ada pengajian yang sifatnya untuk generasi berikutnya. Itu diwariskan Pak, sebab kita ini tidak akan lama hidupnya. Nah, maka orang yang la tahwa anfusukum, tidak senang diri mereka dari yang sifatnya kebenaran yang mutlak dari Allah, maka istikbartum, ya ini adalah orang yang sombong, sama dengan iblis ketika iblis ini diperintahkan sujud oleh Allah kepada Adam, usjudu Adam fasajadu illa siapa? Abawas wa kana minal
tuh nyambung. Dam sujud, Adam sujud, semua makhluk sujud, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Istakbartum aba wastakbaro, iblis menolak, wastakbaro dan merasa takabur, merasa lebih gengsi, karena dari pertama dari segi penciptaan aku lebih baik daripada Adam. Yang kedua dari segi senioritas aku lebih senior daripada Adam. Masa yang senior harus hormat kepada yang junior, gengsi dong. Inti nama tidak mau menerima perintah Allah, weh. Nah, maka di sini orang yang tidak senang itu sama dengan tidak mau perintah Allah dan Rasulnya. Maka orang yang seperti itu adalah istakbartum. Maka kesimpulannya orang yang tidak berjamaah, orang yang tidak thalabul ilmi, itulah orang yang takabur. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita hadir di sini itu tidak takabur, Pak, karena merasa diri kurang. Butuh dengan ilmu. Kalau orang sudah merasa cukup dengan ilmu, sombong. Setelah itu kudu ngaji deui da geus bisa ieu anu. Nah, sombong itu teh. Ulah. Gerakan itu nate. Fa fariqa kadzabtum. Maka kepada sebagian minhum dari mereka kadzabtum, kalian telah membohongkannya. Jadi orang lain dibohongi. Wa fariqan, dan kepada sebagian lagi taqtuluna, kalian semua membunuh mereka. Ai qataltum ka Zakaria wa Yahya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh oleh mereka. Jangan sampai kita umat Nabi Muhammad membunuh Nabi sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, bagaimana pula kita membunuh Rasulullah? Padahal Rasulullah sudah tidak ada. Betul, Rasulullah tidak ada. Dengan cara membunuh ajaran Rasulullah itu sama dengan membunuh Rasulullah. Bagaimana pula membunuh ajaran Rasulullah dengan membiarkan turunan kita tidak paham dengan ajaran Rasulullah, itu sama dengan membunuh ajaran Rasulullah. Jadi dengan membiarkan anak kita bodoh dalam urusan agama, bodoh dalam urusan ajaran Rasulullah, berarti kita orang tuanya pembunuh Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Wayah nanda kudu tepikeun ya mah. Kita cenah ngomong gitu ada dalilna mangga we. Ieu kitabna aya tadi dia dina saur Syekh Ahmad Sawi Al-Maliki. Kan kitu natijahna teh. Nah, gitu. Jangan sampai kita termasuk pembunuh nabinya sendiri seperti nabi mereka. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Kita jangan termasuk pembunuh nabi berikutnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membiarkan anak kita tidak baca Quran, dengan membiarkan anak kita tidak bisa baca kitab, tidak bisa masalah sholat, tidak bisa puasa dan lain sebagainya, karena ilmunya tidak diwariskan kepada mereka, akhirnya mereka bodoh dalam agama. Itu sama dengan orang tuanya membunuh Rasulullah. Jangan harap mendapatkan syafaat orang yang seperti itu. Gusti nu agung. Jam 10 kurang. Wa qalu qulubuna ghulf. Nah, mereka ngomong begini, Masya Allah. Wa qalu, dan telah berkata mereka, menanggapi mereka ini dari apa yang tadi dinyatakan, qulubuna ghulfun, hati kami tertutup gitu, nanti ngolok-ngolok. Mencek urang mah kieu lah. Bapak teh ngajak sama seseorang di luar. Ayo Pak ngaji atulah. Aduh, sama belum dapat hidayah euy cenah kitu. Memperolok tah. Maka itu termasuk kaum mereka yang membunuh nabinya sendiri. Enggak sih jawab lu jujur. Ayo tuh ngaji. Walah kunaon? Hoream. Enggak cicing gitu. Gak banyak alasan, yang ngerti orangnya tidak banyak alasan, nanti ditanya oleh Allah, kunaon nanti ngaji, sok ungkapkan waktu alasan dulu. Hoream Gusti, nah coba nih apa? Kunculkeun ke neraka, da geus ngomong hoream. Itu kudu dibahas dulu gitu. Ya Allah, hatiku tertutup, kita nanti memperolok-olok, tertutup rapat, sehingga tidak bisa mendengar apa yang dikatakan orang tentang firman Allah Ta'ala.
budak gue celina teh matanya buta, hatinya ada tertutup. Itu yang disebut dengan munafik. Jangan sampai kita termasuk orang yang munafik. Insyaallah. Ngomong nanti sangeunah we ngolok-ngolok. Baletana la'anahum, telah melaknathum kepada mereka siapa Allah bikufrihim, karena kekufuran mereka. Ayat mugasyatun bi'agtiyatin fala ta'ama taqulu qala ta'ala bal, tetapi la'ana, telah melaknathum kepada mereka siapa Allah dengan cara bagaimana? Ab'adahum an rahmatihi, dengan cara dijauhkan dari rahmat Allah fid dunya wal akhirah. Itu jadi dilaknat nate isina daripada laknat itu adalah banyaknya. Nah, di sini mah adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa khadzalahum 'anil qabuli, jeung membiarkan dari menerima. Ya. Mau diterima ku Allah, ya Allah. Jadi laknat itu macam-macam. Lawan baheula geningannya dilaknat teh jadi batu sia. Lawan zaman Nabi Musa jadi monyet, kulu kiradatan khasin. Itu isi daripada laknatnya. Nah, ini laknatnya kepada kita umat Nabi Muhammad dengan mereka menolak ajaran Allah ketika diajak oleh kita. Alah, maaf saya mah belum dapat hidayah Kang. Belum boleh. Nah, heureukeun aledek. Ya, maka orang yang seperti itu akan Allah laknat dengan cara apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati Pak, jangan mempermainkan ajaran Allah. Bikufrihim, karena kekufuran mereka. Ini hati urusannya Pak. Atau akhirnya aneh di mana-mana kejadian, baik zaman Rasulullah, zaman sahabat, para tabi'in, bangsa atba tabi'in, zaman para ulama, termasuk zaman kita sekarang ini. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali orang yang beriman, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah kami ini dari kelompok yang sedikit. Kedengaran oleh Rasulullah, Umar, kenapa kau berdoa seperti itu? Kan katamu ya Rasulullah dari Al-Quran, faqalilam ma tashkurun faqalilam ma yu'minun, sedikit orang yang bersyukur, sedikit orang yang beriman, maka aku ingin termasuk orang yang sedikit tersebut, yang beriman dan bersyukur. Sebab di antara kebanyakan mereka tidak bersyukur alias kufur, tidak beriman juga kufur. Kalau kufur dari nikmat itu, dari segala nikmat itu namanya kufur nikmat. Kalau tidak beriman daripada menerima tentang ketuhanan Allah, maka itu artinya orang kafir. Insyaallah. Makanya tong heran Pak Ibu, ya masjid segede kieu, lingkungan sebesar, penduduknya banyak, yang ngajinya hanya segini. Jangan heran, faqalilan ma. Mudah-mudahan kita ini adalah kelompok kecil yang benar-benar dikatakan beriman menurut Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka yang tidak hadir kita doakan bagaimana? Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik. Tong doakan dilaknat jauh. Semoga mereka mendapatkan hidayah dan taufik sehingga bisa bareng dengan kita, sama-sama duduk sama-sama di masjid seperti ini. Ya, bahagia Pak, kita ini nanti kumpul lagi di surga. Ya Allah, ngariung deui. Oh, di surga. Cuma Pak Budi nanya, di surga aya rokok teu? Aya, cuma masalah korek apina kudu ka neraka heula. Astagfirullahaladzim. Ya. Daripada ngariung bareng lagi dengan tetangga kita, kamu blok B mana, blok mana, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi. Tapi kan disiksa di dalam neraka. Kamu sedang apa? Aku disetrika, aku digantung, aku dimasukin bambu dari ini sampai ujung atas. Wah, banyak lagi disiksa. Geus itu, Pak Ustaz ke dia gening, ya tak geningan. Nauzubillahi min
ngariung di surga bareng lagi, ngopi lagi ya. Bahkan ini para sahabat tuh bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pula kami bisa bertemu denganmu kalau kamu ini Rasul ini adalah kau adalah tempatnya jannatul ma'wa, surga yang paling tinggi, sementara kami ini adalah surga yang kecil. Kata Rasulullah, don't worry, jangan khawatir, la takhaf, jangan khawatir. Kenapa? Karena kau akan disatukan dengan para anbiya, para syuhada, as-siddiqin, was-salihin, di mana mereka ini adalah yang sejajar dengan kami. Kata Rasulullah, bertetangga, saling mengunjungi, saling ngobrol. Kamu asalnya dari mana? Saya dari Yordan. Kamu dari mana? Saya dari perumahan Degria. Gimana itu Degria? Itu nggak ada dalam Google Maps surga, gitu. Itu kalau dulu itu kabupatennya Karawang, cari lagi Karawang. Oh iya, di situ yang banyak dongdot ya. Astagfirullahaladzim. Tapi kau bisa lolos ke surga. Alhamdulillah. Man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummati ka ajri syahidin. Maka orang yang bertahan di dalam ajaran Allah walaupun orang lain sudah tidak memakainya, maka kita ini termasuk orang yang mati syahid. Amin ya rabbal. Kita harayangan apa matur ngaji kita bicarakan wae ku kitab teh udah ukuran teh. Ada kelakuan kita yang benar, ada yang ngangkat-ngangkat keblok sekeun deh kabeh karena kelakuan kita yang bertolak belakang dengan ajaran Allah. Aing ngaji teh caritakeun neraka cenah. Keur mah di dunia tidak begitu senang diceritakan masalah neraka. Itu mikir teh balik ke guys gitu teh aya amplop dibuka teh mengingatkan jatuh tempo tagihan. Wah bikin celaka ngaji di sisiran neraka balik ayat tagihan jatuh tempo pamajikan manyun wae. Wah cilaka ruwet teh hirup teh lah Gusti anak kiamat cabut teh sampai sampai sabut orang ulum sampai. Aduh. Fakolilam maknya mak tambahan Pak tidak diartikan. Ya, fakolilam ma yu'min. Qalilam ma itu menunjukkan sebetulnya kalau dilihat dari kajian ma'ani, qalilam ma itu menunjukkan kepada sekali. Jadi fakolilan sedikit sekali. Itu seimbang gitunya. Lanjut, buset 9:30 gini karasa tuh bu. Nah ini bu cicing wae aing mah karasa kerantang-rantang urat deung gitu kan. Tadinya mau 3 ayat, walamma ja'ahum kitabun min indillah. Ya ini takut nggak cukup waktunya. Emang sudah habis waktunya. Kan ngaji itu tidak boleh lebih dari 1 saat, 1 jam. Lebih dari 1 jam itu namanya riba. Riba itu haram. Maka haram itu bid'ah. Maka gaji lebih daripada 1 jam dolalah. Nantinya finnar. Sama dalil geus capek Bu, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat.